welcome to our channel Sadis TV. Seruput kopinya, nikmati diskusinya, sikat habis materinya. Oke, di sini ada kembali lagi Mas Waili. Selamat malam Mas Waili. Selamat malam Bos Dari. Oke, malam ini kita nikmati dulu rokoknya, juga kopinya. Mudah-mudahan juga banyak sesuatu yang kita diskusikan ini nantinya bermanfaat juga. Mungkin ada beberapa warga yang belum pernah mendengar dan sekarang bisa mendengar apa yang belum pernah mereka dengar. Mas Wali, saya ada beberapa pertanyaan ini. Iya. Terkait dengan BUMDes. Apa sih BUMDes itu, Mas? Gini Bos Dari, bahwasanya saya juga akhir-akhir ini sering mendapatkan pertanyaan yang sama tentang BUMDes. Karena kebetulan saya juga pengurus BUMDes. Iya, jadi dari kakek, nenek, bahkan yang kecil-kecil itu BUMDes itu apa sih sebetulnya gitu ya? BUMDes itu adalah akronim yang punya panjangan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Oke. Lalu yang jelas karena itu Badan Usaha Milik Desa ini tidak akan lepas dari adanya desa itu sendiri. Jadi kesimpulan singkatnya desa adalah badan usaha milik desa yang tidak bisa lepas dari desa. Jadi yang minimal bahasa kerennya itu dari desa. BUMDes itu sesuatu yang dari desa ya? Iya. Oleh desa dan untuk desa itu sendiri. Oh, seperti itu. Oke. Kemudian kepanjangan tadi sudah disampaikan. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira BUMDes ini sebuah program ataupun mungkin ada sejarah-sejarah yang bisa disampaikan? Iya. Terima kasih. BUMDes itu adalah amanat dari undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada undang-undang? Ada undang-undang. Jadi pada tahun 2004 pemerintah pusat yang pada saat itu melihat adanya perubahan struktur ya, setiap daerah kan punya otonomi masing-masing. Nah, makanya dari situ pemerintah pusat memikirkan sampai tingkatan yang paling dasar yaitu desa. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa bisa atau dapat membentuk badan usaha milik desa. Oh gitu. Dan ini semakin diperkuat Bos Day ketika pemerintahan Bapak Presiden Jokowi tahun 2014 itu melihat bahwasanya selama ini Indonesia terkesan pembangunan itu berangkatnya itu dari kota, pusat. Iya. Padahal kondisi kita di Indonesia itu adalah mayoritas ya masyarakatnya itu tersebar di desa. Betul. Nah, kalau kita mau membangun Indonesia tanpa melibatkan desa itu kesannya berat. Kalau tidak ingin mengatakan mustahil. Makanya pada kapitalis mungkin ya. Iya. Akhirnya pada tahun 2014 sebelum Pak Jokowi sebetulnya ya ini undang-undangannya pada Bapak Presiden SBY dan pada saat Pak Jokowi itu semakin ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di situ semakin ditekankan lagi tentang keberadaan BUMDes itu. Makanya sejak tahun itu hingga saat ini produk turunan di bawah undang-undang entah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri itu semakin mengokohkan atau menguatkan posisi BUMDes di desa seluruh Indonesia. Oh begitu. Berarti bisa dibilang pemerintahan negara yang paling kecil, yang paling dekat dengan rakyat ini kan desa. Jadi harapannya berkreasi di bidang usaha ini dari pemerintah paling bawah. Betul. Seperti itu begitu tujuannya ya. Iya. Kreasi para pemuda. Oh ini kira-kira berkaitan dengan pemuda tidak BUMDes ini? Begini ya,
kalau kita hanya spesifikkan BUMDes ini hanya milik pemuda, sebetulnya tidak. Bukan juga. Iya. Bukan tidak bisa dibilang seperti itu ya. Iya, karena di sini sebetulnya BUMDes itu mengharapkan partisipasi seluruh warga desa dalam hal pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat desa sendiri. Oh begitu. Artinya tidak hanya dibatasi pemuda atau tua saja, tidak. Oh gitu. Semua komponen termasuk gender, laki dan perempuan juga silakan untuk ikut Bisa berpartisipasi dalam BUMDes gitu ya. Jadi poinnya kan berkreasi di bidang usaha. Iya. Dan pemerintah memberikan kesempatan itu dari pemerintahan paling kecil yaitu desa. Harapannya kan agar koneksi antara pemerintah dengan warganya itu lebih dekat. Betul. Begitu jangan seperti Iya. itu. Karena begini Mas Dey, Bung Bundai, bahwasanya pemerintah pusat juga menangkap bahwasanya desa atau wilayah terkecil yang ada di Indonesia itu punya kearifan-kearifan lokal yang itu termasuk kekayaan bangsa kita. Makanya dalam rangka pemberdayaan ekonomi, karena BUMDes ini juga arahnya ke sana, Ya. itu tidak ingin melepaskan kearifan-kearifan lokal tadi. Jadi potensi ya. Betul, entah itu dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, itu memang betul-betul harapan dari pemerintah pusat bisa dimaksimalkan. Oh gitu. Jadi pembangunan dari desa disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Ini yang disebut dengan rekognisi, yaitu pengakuan hak asal usul dari desa yang nantinya oleh pemerintah pusat itu dianggap sebagai kekayaan dari bangsa Indonesia. Jadi kekayaan itu nggak harus Freeport yang kelas-kelasnya Iya, itu ya. iya. Yang kecil-kecil itu juga Iya. harus potensinya betul-betul dimaksimalkan. Harapannya seperti itu ya. Iya. Minimal kan meskipun ada kreasi sedikit dari warga desa ini bisa benar-benar terbantu dengan adanya BUMDes. Dan harapannya juga bermanfaat untuk desa itu sendiri. Betul. Oh gitu. Jadi keberadaan BUMDes itu memang dari desa, Ya. oleh desa dan untuk desa. Harapannya seperti itu. Bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Desa seluruh Indonesia. Iya, dari desa, oleh desa, untuk desa, bagi Indonesia. Oke, itu berarti tadi sudah disampaikan sama Mas Waili bahwasanya makna keberadaan secara khusus tentang BUMDes yaitu tadi sudah disampaikan. Oke, sekarang mungkin ada beberapa realita di lapangan, Mas Wil, tentang BUMDes ini kira-kira berjalannya itu dari siapa, kemudian melalui kepala desa atau gimana, kemudian pelakunya itu harus siapa mungkin secara khusus mungkin. Iya. disampaikan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah dijelaskan secara umum ya, kaitan siapakah yang nanti memberi mandat, ya, siapakah nanti yang mengelola dan siapakah nanti yang mengawasi, siapakah yang nanti menasehati dan seterusnya. Itu sudah ada Undang-undang negara bahkan ya. Iya. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang lebih teknis itu memang perlu peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Contoh, mulai tataran dari pemerintah pusat ya, melalui peraturan pemerintah sampai ke peraturan bupati. Biasanya seperti itu. Kabupaten. Iya, karena harapannya dengan adanya rantai komando dan seterusnya berkaitan dengan peraturan ini, harapannya memang betul-betul mampu mengawal program mulia dari pemerintah pusat ini bisa terrealisasi secara baik di setiap desa. Oh gitu. Jadi meskipun ada aturan dari atas, kemudian di kabupaten, Iya. kemudian di desa juga ada aturan lagi karena lain ladang lain belalang juga kan, potensinya juga beda-beda. Iya. Jadi jelas bahwa di situ hal-hal berkaitan dengan BUMDes. Oke. Kemudian status BUMDes di pemerintahan desa. Iya. Yang kita tahu desa itu kan mendapatkan dana Desa. dana desa. Betul. Nah, kira-kira BUMDes ini dari dana itu apa memang khusus dari pemerintah menitipkannya kepada desa mungkin? Iya. Jadi ada namanya prioritas dana desa. Prioritas dari dana desa. Iya.
Dan yang saya ketahui ini bisa dikoreksi bagi siapapun ya, pelaku BUMDes juga terutama ya. betul, ataupun praktisi ya, hukum dan seterusnya. Yang saya ketahui berkaitan dengan prioritas dana desa, setiap tahun pemerintah pusat itu memasukkan unsur BUMDes dalam prioritas dana desa. Artinya apa? Memang concern atau perhatian pemerintah pusat terhadap BUMDes ini sangat luar biasa. Dananya diambilkan dari dana desa. Jumlahnya berapa? Itu memang porsinya terhadap itu tidak sama ya. Ada yang ditekankan, ada lagi karena menurut saya sekarang kondisi memang masih pemulihan ya, pandemi setelah pandemi. Karena kadang porsinya dibuat oleh setiap desa itu tidak sama ya, ada yang dibuat kecil atau menengah atau besar. Jadi tetap dana yang dialokasikan ke BUMDes itu bersumber dari dana desa. Ya itu tadi lain ladang, lain belalang. Iya, dan ada juga dana tertentu dari pemerintah provinsi, karena kebetulan BUMDes saya juga tahun 2018 itu mendapatkan bantuan keuangan khusus PKK, bisa datangnya dari Pemprov ataupun dari PK. Oh berarti tambahan modal Betul. seperti itu. Karena apa ya, Pemprov maupun PK itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, itu memiliki wewenang untuk juga membina badan usaha milik desa yang ada di daerahnya. Jadi dari situlah mereka secara selektif memilih BUMDes mana yang kiranya layak untuk menerima bantuan keuangan khusus yang bisa untuk digunakan untuk menambah modalnya udah usaha milik desa. Oke, berarti sumber anggaran itu dari desa, kemudian ada juga dari provinsi, Betul. juga. Tapi kan provinsi juga menilai juga kira-kira mana yang memang layak untuk diambil. Kemudian kalau lebih spesifik lagi pertanyaannya dari modal itu tadi, kira-kira ini untuk aktiva atau pasifa? Maksudnya untuk modal barang mati atau apa? Inventaris atau mungkin untuk modal berjalannya? Kira-kira kalau lebih spesifik pertanyaannya. Jadi semua itu kan juga tergantung dari jenis usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes tersebut. Iya, betul. Tapi yang jelas dalam sebuah usaha itu kalau kita bicara tentang neraca atau laporan posisi keuangan itu pasti sudah ada namanya aktiva atau aset, pasifah, isinya liabilitas modal. Nah, untuk porsi itu tidak sama. Untuk badan usaha milik desa yang bergerak di bidang jasa pinjam simpan pinjam uang, itu mungkin modal kerjanya itu jauh lebih besar daripada badan usaha milik desa yang bergerak di bidang modal kerja dalam arti kas ya. Kas yang dipakai muter lah bahasanya. Iya. Berbeda dengan yang manufacturing ya, atau perdagangan mungkin di situ. Iya, tidak sama seperti itu. Jadi yang jelas semua komponen itu pasti ada. Berarti kan negara menyiapkan fasilitas untuk aktiva, berarti luar biasa itu. Betul. Harapan negara terhadap desa-desa ini. Betul. Berarti sudah luar biasa. Betul. Tergantung bagaimana nanti pengelolaannya. Nah, kira-kira adakah beberapa dari pelaku BUMDes itu yang sampai benar-benar sukses, bisa dibilang sukses? Mungkin ada beberapa contoh yang bisa disampaikan ke Iya. Jadi yang pertama, berbicara BUMDes itu memang salah satu yang menjadi tolok ukur itu adalah skala bentuk regional maupun nasional yang memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kalau yang sumber daya alam, jangan mungkin bisa cari semuanya itu di internet karena sudah banyak sekali BUMDes maju. Betul. Ya, yang paling sering ditemukan di internet adalah BUMDes Ponggok. Di Ponggok. Iya. BUMDes ini adalah salah satu BUMDes yang sukses dalam tersukses. sukses
sukses dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu berupa sumber daya air. Oh gitu. Awalnya, bentuk usahanya iya. berupa apa bentuk usahanya? Kalau di sana yang saya tahu ya, itu adalah pemanfaatan air yang selama ini tersedia melimpah. Iya. Ya. Kalau dulu mungkin dibuat semacam kolam mandian atau kolam untuk irigasi gitu. Nah, saat ini karena sudah ada perkembangan zaman, kita tahu juga generasi milenial itu kan sangat membutuhkan sarana untuk eksistensi diri, Betul. ya, melalui sosial media. Betul. Nah, mereka menangkap itu, makanya mereka sulap kolam-kolam konvensional yang sudah ada itu dibuat semenarik mungkin. Contoh bisa selfie di dalam air, itu kan sebenarnya visioner. Artinya orang selama ini umumnya foto di atas permukaan seperti ini kan, dilaksanakan Ini dalam kan hal baru. iya, inovasi baru. Sampai ada namanya sepeda ataupun kursi yang sengaja ditaruh di dalam air Sehingga seolah di dalam kan. betul. Ini yang Luar biasa nilai sekali. uniknya. Itu yang sumber daya alam. Terus sumber daya manusia, kita nggak usah jauh-jauh juga, di Jember sendiri itu ada di daerah Kecamatan Temurjo. Ya. Di sana itu Bundai potensi uang yang masuk dari luar negeri, karena menurut saya di sana memang banyak tenaga kerja Indonesia. Mayoritasnya Iya, besarnya TKI. Ya, mereka yang sudah sukses ya di negeri orang, akhirnya kan juga mengirimkan uangnya tuh ke Ya. Indonesia. Ya. Ternyata di sana banyak orang menganggur. Mau beli tanah itu kan juga gak ada pasarnya. Beda dengan apa ya, binatang, hewan, ada pasarnya. Kalau tanah itu kan kalau gak ada yang jual ya sudah, gak ada yang kita mau beli ya, gitu kan. Nah, akhirnya itu ditangkap oleh pengelola bumdes di sana. Dana-dana yang menganggur dari kiriman dari luar negeri itu dimanfaatkan dengan cara membuat simpan pinjam misalnya. Dan itu dipandang karena satu di sana uang menganggur banyak, kedua saya lembaga keuangan mikro, contoh koperasi ya, ataupun BBM, perhimpunan rakyat itu masih belum masuk ke sana. Berarti sama dengan bank yang nasabahnya sudah ada. Betul. Sama dengan seperti itu berarti ya? Iya, jadi karena melihat potensi itu, terus melimpahnya dana menganggur, tidak adanya koperasi ataupun BPR yang masuk ke sana, karena memang menurut saya wilayahnya juga agak kecil, jadi makanya mungkin BPR juga aras-arasan mungkin masuk ke sana. Nah itu dimaksimalkan betul, dan alhamdulillah saya juga turut berbangga dan suka hati mendengarnya. Aset mereka sekarang sudah lebih dari 3M. Wow, luar biasa ya. Iya. Jadi program pemerintah dipadukan dengan apa yang menjadi kebutuhan juga di sana. Betul. Juga adanya nasabah yang otomatis. Iya. Ada. Iya. Jadi benar-benar sisi kreatif ya dari sebuah Betul. desa, Inovasi. inovasi yang baik. Seperti itu ya. Itu tadi beberapa bumdes yang memang sudah sukses. Kemudian adakah bumdes yang kurang sukses? Gitu saya tanya. Iya. Dari program pemerintah yang seperti itu, harapan pemerintah yang sedemikian besar, bahkan dari segi aktiva dan pasifa yang sudah dicukupi juga gitu Iya. kebutuhannya. Kira-kira Iya. masih adakah bumdes yang kurang sukses mungkin Iya. lah bahasa kasarnya? Betulnya ini masih belum kasih deh bilangnya kurang. Kurang kasar ya? Iya. Tidak sukses Tidak sukses. seperti itu harusnya. Atau belum Pertanyaan, kita? iya. Jadi begini Bung Dari, yang saya tahu ya, kalau saya membahas seluruh Indonesia, saya mungkin nggak punya kapasitas di situ. Tapi yang saya tahu di wilayah Jember sendiri itu yang dianggap bumdes yang sangat sehat, itu saya kira 10 jari terlalu banyak. 10 jari yang ada di tangan manusia, di tangan kanan dan kiri terlalu banyak. Itu yang benar-benar sehat. Lalu ada yang
ada dalam kondisi yang menengah, ada yang tahapnya mulai berkembang, ada yang memang stagnan di situ, itu sudah lumayan banyak. Sudah lumayan banyak Iya. jalan di tempat gitu. Iya, jalan di tempat atau dalam rangka menuju BUMDes yang sangat sehat tadi ya. Terus BUMDes yang saya bubar dan seterusnya masih banyak sekali. sudah banyak. Iya, masih banyak sekali. Artinya mungkin kalau kita menghitung jumlah desa di Jember ya, yang kurang lebih 100-an lebih ya, bisa sampai 200 ya. Sangat disayangkan kan sebenarnya. Sangat disayangkan, iya. Padahal program pemerintah sudah mempercayakan langsung ke Betul. pemerintahan terkecil Iya. agar koneksinya bisa bagus, tapi hal seperti itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Betul. Kemudian ada juga mungkin BUMDes yang keberadaannya ini mungkin dimanfaatkan, soalnya ini kan sensitif sekali ya. BUMDes ini kan berkaitan dengan anggaran gitu. Betul. Kira-kira keberadaan BUMDes ini bisa ada dengan hal yang fiktif mungkin, atau mungkin BUMDes yang pura-pura ada tapi sebenarnya tidak ada. Kira-kira ada tidak hal seperti itu? Jadi begini Bunda, dulu ya tahun-tahun awal berlakunya undang-undang desa, salah satu syarat untuk mencairkan anggaran dana desa adalah desa itu punya BUMDes. Makanya pada saat itu desa itu perlu mendirikan BUMDes. Walaupun tidak tahu nanti bisa jalan atau enggak, yang penting ada. Karena memang syaratnya seperti itu. Akhirnya apa? Tanpa adanya perencanaan yang baik, ya sekedar ada tanpa bisa berbuat banyak. Formalitas saja mungkin. Iya, artinya ya kita bahasnya seperti itu artinya. Dan ini seiring waktu akhirnya mulailah terlihat mana yang BUMDes yang betul-betul dikelola secara baik, secara profesional, mana yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban tadi. Betul. Karena itu program dari pemerintah yang harus Iya. ada mungkin. Iya. Kan tadi sudah disampaikan prioritas kan. Prioritas. BUMDes adalah prioritas. Iya. Dan berkaitan dengan apa tadi kepentingan apa yang ditanyakan? Kan sensitif sekali Iya. dari hal dana. Iya. Otomatis kan ada kan yang mungkin memanfaatkan Banyak. dari hal yang Banyak. tidak baik kemungkinan Banyak. dari dana BUMDes itu kan. Iya. Jadi dengan BUMDes ini sebetulnya juga bukan hanya pemanfaatan secara tanda kutip ya dalam hal kurang baiknya tadi ya. Bahkan dalam hal baik pun itu juga banyak yang memanfaatkan, walaupun pada akhirnya di sini akan menimbulkan persoalan baru di Indonesia ya. Di BUMDes sendiri saat ini dengan adanya gencarnya pengelolaan BUMDes ini sangat betul membantu bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menembus lapisan sampai ke tingkat desa. Gitu ya. Daripada mereka memiliki cabang di desa tersebut, banyak makanya sekarang itu BUMDes diajak kerjasama dan seterusnya dengan dia. Kalau kita betul-betul gak efektif, yang kita ajak kerjasama, kita malah salah menjadi buruh mereka. Iya iya. Kurang kan bukan kreativitas warga Karena begini, perusahaan-perusahaan yang kapitalistik ya merasa mereka sudah besar. Saya tidak akan menyebut perusahaan apa atau status perusahaan atau BUMN. Tapi yang saya tahu memang perusahaan-perusahaan besar itu melihat adanya potensi BUMDes yang ada di desa-desa, itu tertarik. Ya, mereka tertarik membuat kerjasama dengan BUMDes. Ya, iming-imingnya BUMDes itu terbantu ya dengan mungkin suntikan modal atau status dan manajerial yang mereka janjikan ya kan, ya kan perusahaan besar kan pasti sudah sektor sudah mapan seperti itu ya. Cuma BUMDes juga akhirnya menjadi kalau nggak hati-hati ya. Sebenarnya kalau hal seperti itu terjadi, berarti kan perusahaan besar mau buka cabang tanpa modal. Padahal biasanya ya perusahaan besar ingin membuka cabang dia harus iya modal pasti dan di situ mereka ini kan enak. iya Enak kok perusahaan kecil. betul. Iming-imingnya itu timbal baliknya BUMDes akan mendapatkan
apa gitu, fasilitas, iming-imingnya atau saja. status gitu kan, bisa jadi seperti itu. Ya tinggal bagaimana kita mengatur, karena memang kenyataannya dalam kehidupan ada dalam ya, memanfaatkan dan dimanfaatkan itu adalah suatu hal yang biasa seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya ini berjalan dengan baik. Karena kalau kita memanfaatkan terus, ya berarti kita ya dolim. Betul. Kalau kita dimanfaatkan terus, ya kita berarti kan kita mendolimi. Makanya kita walaupun kondisinya pada saat ini sebagai mitra itu levelnya di bawah mereka, kita juga masih punya keinginan minimal kita hampir sama. Mungkin harapan pemerintah itu lebih baik usaha menjadi ini meskipun kecil tapi berjalan lah minimal daripada langsung minta kerjasama dengan perusahaan besar. Mungkin harapan pemerintah kira-kira ini yang mana? Apa yang kecil itu tadi, tapi yang penting bisa dinikmati bareng-bareng sama warga mungkin. Jadi apa ya? Memang ini kadang-kadang sebuah prestis atau kebanggaan itu mahal. Betul. Artinya apa? Seorang kepala desa atau seorang pengurus BUMDes itu kadang-kadang mengorbankan banyak sumber dayanya untuk mengejar prestis, ya, mengejar kebanggaan. Wah, inilah BUMDes saya sudah dilirik oleh perusahaan besar, diajak kerja sama. Makanya pemerintah itu membuat aturan juga bahwasanya penyertaan modal asing selain penyertaan modal desa itu ada batasannya. Jangan sampai mereka yang lebih dominan jumlahnya. Gitu. Ekonomi praktis nggak yang dihindari ya? Iya, khawatirnya nanti apa ya, mekanisme keinginan kita untuk memberdayakan masyarakat desa dan seterusnya membangun desa itu kita hanya Terhambat bahkan nggak tercapai. Jauh. Iya, karena menurut saya kalau sudah bekerja sama dengan perusahaan komersil yang sudah sangat besar skalanya, mereka kan orientasinya kan sebetulnya mencari keuntungan kan, tanpa ada niatan betul-betul ingin memberdayakan masyarakat desa. Makanya mereka, makanya pemerintah juga, negara dalam hal ini juga membatasi penyertaan modal yang boleh diberikan oleh pihak asing, tapi ada batasan. Disuplai. Iya, Supaya lebih asik. jadi supaya tetap pemerintah punya kendali terhadap BUMDes itu sendiri. Oke. Kemungkinan yang namanya tadi BUMDes itu desa namanya ya. Kira-kira peran seorang kepala desa atau pemerintah desa terhadap BUMDes ini kan bermacam-macam ya. Maksudnya ada yang mungkin perannya itu kurang baik atau mungkin yang baik. Lah ini saya ini contoh mungkin peran seorang kepala desa atau pemerintah desa terhadap keberadaan BUMDes ini. Gitu. Iya. Jadi kalau kita posisikan ya, kepala desa itu ex officio sebagai penasihat BUMDes. Ya, kalau di desa itu ex officio penasihat itu adalah kepala desa atau orang yang dituju oleh kepala desa. Jadi penasihat yang baik itu pastinya akan memberikan masukan-masukan yang baik bagi pelaku atau pengelola BUMDes itu, gitu kan. Bukan hanya masukan-masukan dalam arti sara, termasuk itu tadi penguatan secara sumber daya manusianya, penyertaan modalnya, pasti mereka juga akan sangat support seperti itu. Itu adalah contoh seorang kepala desa atau penasihat yang tidak baik ya, pasti ya buru-buru memberikan penyertaan modal ataupun penguatan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Sumbangan pikiran aja kayaknya nggak diberikan gitu. Nah, itu yang kita sayangkan. Semoga tidak ada ya untuk walaupun saya tahu ada bisa. Kalau mungkin penyalahgunaan ada sih, tapi saya kira nggak bisa, agak fair juga dibuka di forum ini. Contohnya mungkin. Ya contoh seperti ini, Hyundai yang saya tahu itu ya di beberapa BUMDes itu usahanya kadang-kala adalah usaha milik kepala desa yang dibumdeskan. Oke. Ada beberapa contoh kepala desa itu sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa ada usaha, Usaha. ya kan.
terus karena ini ada program dari pemerintah, kenapa kok nggak jadikan sarana untuk pengembangan usaha kepala desa yang sendiri, gitu kan? Ya boleh-boleh saja kalau itu memang niatannya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tapi yang saya pribadi mengatakan adalah yang penting usaha kepala desanya itu atau figur lain ya yang ada di desa itu menguntungkan orang tersebut tanpa mempedulikan pemberdayaan masyarakat desanya. Itu Bisa yang dibilang penambahan modal fiktif dong seperti itu terjadi. penambahan modal fiktif enggaknya itu sebetulnya kita juga agak sulit membicarakan ya, karena mekanismenya sebenarnya agak apa ya Mas, sudah bagus lah kita ada musyawarah desa. Oh iya gitu. Dalam hal penyertaan modal itu juga harus disampaikan di situ. Bahwasanya kalau ini penyertaan modal murni dari pemerintah desa, angkanya berapa, ya kan? Terus pengelolaannya bagaimana, pertanggungjawabannya bagaimana? Jadi Pembagian semua harus iya, tersampaikan. iya. Termasuk ketika ada penyertaan modal dari pihak luar, artinya bukan dari dana desa, dari pemerintah desa, itu harus jelas siapa, ya kan? Terus berapa jumlahnya? Nah, terus kira-kira ada itu enggak konflik of interest enggak, konflik kepentingan enggak antara si investor dengan kepentingan desa, ada enggak gitu. Makanya kalau ada istilahnya kayak penyertaan modal secara aktif, saya nggak bisa orang tahu lah ya, mungkin kejadian-kejadian seperti iya. itu ya. Kemudian gini, kalau tadi mungkin misalnya ada seorang kepala desa, kemudian setelah dia membuat program BUMDes yang dijalankan oleh masyarakat ini berhasil atau tidak berhasil mungkin, kemudian kepala desanya ini gantilah. Ketika BUMDesnya ini berhasil, apakah kepala desa yang sudah diganti ini masih memiliki wewenang terhadap BUMDesnya gitu? Jadi begini Bung Jai, kembali lagi, BUMDes ini bukan milik perseorangan. Bukan milik perseorangan. BUMDes ini adalah milik pemerintah desa, dalam hal ini kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Itu kan, keputusan-keputusan strategis itu ditentukan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa Ya, yang nanti itu diselenggarakan oleh badan musyawarah desa, pemerintah desa yang menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di desa, baik para tarunanya, apa itu pemberdayaan masyarakat desa, BNP maupun RT RW seperti itu. Jadi itu adalah untuk kepala desa yang sudah meninggalkan jabatannya, apakah masih punya? Jelas sudah tidak. Tidak berhak. Iya, karena dia sudah nggak punya wewenang di situ. BUMDes ini berkaitan dengan jabatan yang melekat, ya kan? Artinya ketika dia masih punya jabatan, dia punya wewenang. Betul. Tapi kalau sudah nggak punya jabatan, walaupun dia itu orang yang berjasa ya, penggagas. iya, kecuali Musdes menghendaki demikian. Oh gitu. Jadi Contoh sekarang ini ya, kepala desa yang baru karena mungkin masih awam tentang pengelolaan BUMDes, akhirnya memberi mandat ya kepada mantan kepala desa yang lama dan dimusdeskan mantan kepala desa yang lama ini masih diangkat sebagai penasihat sama atau pengawas sama, atau mungkin pengelola, itu nggak masalah. Tapi tanpa adanya keputusan dalam musdes, tiba-tiba mantan kepala ini kan saya yang dulunya, jadi saya masih punya. Nggak bisa. Poinnya semua di musdes. Musdes adalah forum tertinggi, disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Forum tertinggi dalam hal pengambilan keputusan ada di musdes. Oke. Berarti kan intinya kan sudah tidak berhak lagi ya. Apa yang kepala desa lama sudah tidak berhak untuk cawe-cawe lah poinnya. Iya. Tergantung budesnya, tergantung musdes. Iya. Kemudian yang baru kan juga ini kan milik yang lama gitu. Mungkin punya pikiran gitu. Iya. Tetap aja lah aku ingin buat baru biar Iya. Nah, itu juga berkaitan dengan adanya niatan dari kepala desa ingin memberhentikan pengurus BUMDes secara ideal itu tidak bisa, apalagi dengan adanya
peraturan pemerintah ya yang terbaru maupun peraturan Kementerian Desa itu menyebutkan bahwasanya maaf saya lupa nomornya jangan cari sendiri. Ya pokoknya kan win-win solution itu Iya. ada di Musdes gitu. Musdes itu nanti kan Puskatu di situ. Seorang atau kelompok pengurus ini tetap dipertahankan Meskipun diganti. Oh gitu. Kalau selama masa baktinya kan ada masa bakti. Ada masa bakti. Iya, saya tahu itu 6 tahun. Ya. Masa baktinya habis. Ternyata dalam Musdes itu dibentuk pengurusan yang baru, tidak masalah. Atau memperpanjang pengurus yang lama, tidak masalah. Jadi memang itu masih diperbolehkan. Dengan batasan kalau tidak dulu itu 2 kali ya. 2 periode. Harapannya untuk regenerasi, pemerataan sumber daya manusia. Betul. Biar kebagian lah semuanya. Iya. Kemudian kalau hak-hak misalnya Bumdes ini sudah berjalan dan memiliki pendapatan sekian. Iya. Nah, maksudnya ini pendapatan bersih. Kira-kira ini yang berhak atas pengelolaan income bersihnya itu kira-kira siapa? Nah, balik lagi ke Musdes tadi. Oh, Musdes. Karena Musdes itu tidak hanya membahas tentang siapa yang mengelola, siapa yang mengawasi, siapa yang memberi nasihat, termasuk ketika Bumdes ini mengalami untung maupun rugi, itu sudah ada di dalam ADART itu. Yang nanti ADART ini diperdesakan atau diperaturan-desakan. Itu ditandatangani oleh kepala desa maupun badan musyawarah desa. Jadi ketika ada hasil nih, bagiannya pengelola berapa, bagiannya penasihat berapa, bagiannya kepala desa berapa, atau untuk pendapatan asli desa yang dimasukkan ke dalam APBDes, ya, anggaran pendapatan dan belanja desa dari Bumdes itu berapa besarnya, itu diatur dalam ADART yang diperdeskan melalui musyawarah desa. Jadi poinnya Bumdes ini secara keseluruhan, statusnya, siapa pengelolanya juga ini Musdes lah. Ini sudah dari pusat, jadi bukan kepala desanya yang memutuskan. Iya, secara sepihak tidak bisa ya. Atau mungkin perangkat desanya. Iya, tidak bisa. Atau mungkin pak kampungnya. Bisa apa lagi ya? Kepala desa sampai tingkat kampung, kasun nggak bisa. Tidak bisa ya. Jadi dari Musdes poinnya gitu ya. Makanya kan ada beberapa Bumdes yang mungkin pernah kita dengar itu sampai kaya raya, sampai bisa mungkin tidak menerima dana dari pemerintah istilahnya. Iya. Kan ada juga ya. Iya. Ini kan untuk desa-desa yang betul-betul mandiri, biasanya mereka malah tidak mau dengan adanya dana desa. Karena dia sudah merasa sudah gitu. Ya logika sederhananya saja. Tinggal kemudian ini sudah sukses ya. Sudah sangat mandiri, kehidupannya sangat mencukupi. Orang mau memberi Musdes, apalagi memberi ini dengan syarat, kira-kira Musdes menerima enggak? Musdes sudah ketika saya sudah mencukupi kaya raya, subsidi sudah tidak diambil lagi. Jelas, apalagi itu subsidinya mengatur secara ketat soal ini tidak dengan mudah kita untuk belanjakan. Contoh sekarang, ini ada uang 5 juta, saya berikan ke jenengan, tapi syaratnya jenengan harus berikan HP, berikan itu. Padahal Mas Bumdes dia tidak pernah menggunakan. Nanti tolong ya kalau udah diberikan HP, berikan ini semua, berikan LPG-nya ke saya. Penting itu kan. Kalau lebih baik tidak, nggak usah sudah. Ada dulu. Tapi nggak tahu sampai saat ini ya. Itu di daerah Batu, salah satu desa itu, satu-satunya desa yang menolak adanya dana desa se-wilayah provinsi Jawa Timur desa. Karena merasa sudah dari Bumdesnya itu mereka berlebih. Lah itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat mandiri. Melalui iya program Bumdes itu tadi ya. Memang sangat luar biasa. Atau mungkin sekarang Mas Ferry ada beberapa harapan untuk masa depan Bumdes, mungkin harapan dari pemerintah. Iya. Mungkin yang bisa disampaikan. Jadi harapan kami ya,
wakil pengurus BUMDes selama ini juga mohonlah kami betul-betul diperhatikan, bukan hanya diperhatikan dalam hal penyataan modal, tapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Karena penyataan modal yang besar tanpa disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelola itu nanti menghasilkan tidak maksimal, tidak balance. Tidak maksimal, artinya pengelolaannya juga tidak secara baik dan tujuan-tujuan mulia yang diharapkan dari pemerintah pusat itu akan tidak tercapai. Jadi mohon stakeholders yang berkaitan dengan BUMDes, dari jajaran pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa itu betul-betul memperhatikan kondisi ini. Karena kita masih tahu, kita tahu semuanya bahwasanya sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini kan beragam. Ya, artinya daerah-daerah tertentu memang sudah sangat mumpuni, tapi untuk daerah-daerah lain itu bisa dikatakan ada pengurusnya aja udah untung gitu. Jangan ditanya kecakapan pengelolaannya bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya tidak kita inginkan. Mohon daerah-daerah atau BUMDes yang saat ini kondisinya masih berada status apa ya, merintis ya, atau status masih berkembang tuh betul-betul juga turut apa yang diperhatikan. Bukan hanya yang sudah maju aja diklaim ini hasil kerja kami mendampingi desa, gitu kan. Sedangkan yang merintis ataupun yang masih berkembang itu dibiarkan, itu juga itu. Makanya untuk itu guna percepatan juga supaya BUMDes yang ada di Indonesia ini sama merata secara pengelolaannya, harapannya itu tadi. Jadi semua stakeholders harus memikirkan bagaimana kapasitas bukan hanya modal, dari kapasitas sumber daya manusianya juga diperhatikan untuk terus ditingkatkan. Oke, terima kasih Bung Waili. Ya, sama-sama. Kita yang sangat luar biasa ini. Ya, saya sebenarnya gini udah malam hari ini, pada saat ini saya sendiri sebenarnya kurang pas ya kan menyampaikan, karena masih banyak saya kira di seluruh Indonesia yang lebih punya kapasitas. Tetapi saya harap diskusi-diskusi semacam ini itu semakin menambah khazanah kita dalam hal BUMDes dan akan memunculkan forum-forum diskusi baru. Tujuannya adalah untuk bagaimana BUMDes ini betul-betul bisa bergerak maju, bertambah, berkembang, dan cita-cita mulia dari apa itu pemerintah pusat, ciptanya desa yang mandiri itu betul-betul bisa tercapai. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa Sadis TV, seruput kopinya, nikmati diskusinya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.